Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Indah Fitriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 di Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin menceritakan salah satu cerita dari kitab Al-Arabiyatul Linnasi'in jilid keempat yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq. Langsung aja kita dengar bacaan dan ceritanya ya. Ulida Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanatis tsaniyati aw tsalitsati min amil fili wa huwa asgharu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam binahwi sanataini faqad kana mahbuban fil jahiliyati li'annahu kana rajulan aminan kariman tabibul akhlaq hasanus suluk fahuwa lam yashrib khamran fi hayatihi wa lam yasjud lis-sanami abadan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilahirkan pada 2 atau 3 tahun setelah tahun gajah. Beliau lebih muda dari Nabi Muhammad SAW sekitar 2 tahun dan beliau dicintai pada masa jahiliyah karena beliau lelaki yang sangat dapat dipercaya, mulia, baik akhlaknya, dan bagus cara berfikirnya. Beliau tidak pernah meminum khamar di hidupnya dan tidak menyembah berhala selamanya. Da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasa ilal islami fataraddadal kathiruna illa Aba Bakr Siddiq faqad aslama duna taradda wa kana awwala man aslama minar rijali wa kanat as-sayyidatu Khadijah awwala man aslama min nisa'i amma awwala man aslama min sibyani fahuwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia ke Islam. Banyak yang ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh, beliau telah Islam tanpa ragu. Orang yang pertama masuk Islam dari kaum laki-laki. Dan Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam. Dan adapun awal masuk Islam dari kalangan anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq li'annahu sadaqahu 'indama akhbarahu biqissatil Isra'i bihi lailan minal Masjidil Harami fi Makkah ilal Masjidil Aqsa fi Baitil Maqdis haitsu qala ta'ala Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sesungguhnya beliau membenarkan Nabi. Ketika Nabi menceritakan kisah perjalanan malam itu kepadanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya supaya kami perlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami. Jahada Abu Bakrin fil islami bimalihi fashtara ba'da man kana tasta'budhim Quraisyin wa tu'adzibahum wa ataqahum misal Bilal bin Rabah kama jahada fil islami binafsihi faqad hajara ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal madinati wa kana al-kuffaru yabahathuna anhuma fi kulli makanin liqtalihima. Abu Bakar jihad dalam Islam dengan hartanya, maka ia
membeli beberapa dari mereka yang diperbudak oleh Quraisy dan yang disiksa mereka. Beliau membebaskan seperti Bilal bin Robanhi. Dia juga berjuang dalam Islam dengan dirinya. Sungguh dia hijrah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dan pada saat itu orang-orang kafir sedang mencari mereka di setiap tempat untuk membunuh mereka. Karena Abu Bakar rafiqan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi silmi wa fil harbi wa indama mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idtaraba al-kathiruna wa lam yusaddiqu anna nabiyya qad mata wa kharaja ilaihim Abu Bakrin wa qala lahum man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allahi fa inna Allahi hayyun la yamutu. Abu Bakar selalu menemani Nabi Muhammad SAW dalam damai dan dalam perang. Dan ketika wafat Nabi Muhammad SAW, banyak yang gelisah dan tidak percaya bahwa Nabi sudah meninggal. Maka Abu Bakar keluar menemui mereka dan berkata kepada mereka, barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Ikhtaru sahabatu Abu Bakrin khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana khalifatan adilan a'adal murtadina ilal Islam wa jama'al Qur'anul Karim wa bada fathu Syami wal Iraqi fi khilafatihi. Para sahabat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah penerus yang adil, mengembalikan orang-orang murtad ke agama Islam, mengumpulkan Al-Quran yang mulia, dan mulai membuka negeri Syam dan Irak di masa kekhilafahannya. Oke, itu dia cerita dari Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.